Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah wa ma kana min ni'mati fa minallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babu kullu nas dakhiluha. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulul Karim wa nahnu lasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat ashabul bait, tuan rumah. Yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang terhormat para jemaah sekalian, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami memulai, kami berpesan kepada jemaah sekalian, marilah kita berniat dulu dalam hati kita. Niatkan, saya thalabul ilmu karena Allah, saya bermajelis karena Allah, saya bersilaturahim karena Allah. Berarti ada satu kegiatan, 3 pahala yang kita dapat. Pernah satu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermajelis seperti ini, Pak Bu, para jemaah sekalian. Suatu ketika ada pemuda datang, seorang datang duduk juga bermajelis. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang orang itu muka yang tidak begitu senang. Setelah selesai bermajelis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang orang itu sangat gembira, senang mukanya. Ada sahabat yang memperhatikan, ya Rasulullah, kenapa pada saat orang itu masuk Rasulullah tidak begitu senang, namun pada saat majelis selesai orang itu meninggalkan majelis Rasulullah begitu senang. Apa sebabnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat orang itu datang banyak dosanya, penuh dengan dosa, mukanya sangat hitam saja. Namun setelah beranjak majelis, subhanallah, mukanya sudah cerah ceria bercahaya. Allah telah mengampuni dosanya. Berarti apa maknanya para jemaah? Kita berniat karena Allah bermajelis ini, insya Allah ketika kita beranjak dari majelis ini, Allah akan mengampuni dosa kita semua. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Inilah yang perlu kita tekankan dalam diri kita, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Inilah yang pantas yang keluar dari lisan kita tiap hari, tiap detik. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita lihat berapa banyak orang yang terbaring di rumah sakit, pada malam ini Allah masih memberikan kita izin sehat, memberikan kesehatan pada kita. Nikmat itu, rasa cinta Allah itu kepada kita, bukan memberikan kita mobil mewah, Pak, bukan. Bukan memberikan kita harta, bukan memberikan kita rumah mewah, bukan memberikan kita jabatan, tapi rasa cinta Allah kepada hambanya adalah ketika Allah membimbing dalam hidayah. Ringan langkah kakinya ke masjid, ringan tangannya bersedekah membantu orang miskin, ringan mulutnya untuk berkata halus kepada sesamanya, tidak kasar. Itulah rasa cinta. Bukan Allah memberikan begitu banyak materi dunia, bukan itu. Sidang jemaah, marilah kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah itu pada malam hari ini, lihat ketika mata kita, Allah masih izinkan melihat, Pak, Bu. Berapa banyak orang di luar sana punya mata tapi tidak mampu melihat, Allah cabut nikmat penglihatannya. Telinga kita Allah masih izinkan mendengar. Berapa banyak orang di luar sana punya telinga tapi tidak mampu mendengar. Kenapa Allah sudah cabut nikmat pendengarannya? Hembusan napas kita,
Inilah semua nikmat yang kita tidak pernah syukuri. Seakan-akan itu nikmat doe pi nak kumaiga doe tak wae masyukur ki. Padahal bukan itu yang sebenarnya. Ada lagi nikmat yang sering kita lupakan. Ini nikmat seakan-akan ini bukan nikmat. Padahal ini nikmat yang terbesar. Allah menutup aib-aib kita. Allah menutup dosa-dosa kita. Allah menutup kekurangan-kekurangan kita. Di depan apa? Di depan kerabat kita, di depan tetangga kita, di depan saudara-saudara kita. Allah tutup semua itu kekurangan kita. Kenapa? Karena Allah cinta sama kita. Allah ingin kita dihargai sama orang, sehingga tutup masa lalu kita yang begitu banyak dosa kita. Inilah nikmat. Dan berbekal harapan pada malam hari ini adalah malam pertama. Mari kita selalu mensyukuri nikmat Allah secara keseluruhan. Jangan kufur satu nikmat. Karena jika seorang hamba kufur satu nikmat, itu sama dengan azab Allah terhadap hamba itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kama qala Allah Ta'ala. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, saya akan tambah. Dan barang siapa yang kufur satu nikmat saja, maka siksaku sangat pedih. Salam dan salawat kita butuhkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang selalu itba kepadanya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Mencintai Rasulullah SAW bukan hanya pandai bersalawat, karena Rasulullah juga pernah mengatakan, pernah bersabda, man shalla alaihi wahidan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. 10 keberkahan yang Allah berikan ketika kita bersalawat satu kali saja. 10 pahala kita dapat, 10 derajat tinggi kita dapat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rajin-rajinlah bersalawat. Namun tidak sampai di situ, Pak, Bu. Tidak sampai hanya bersalawat. Kita harus meneladani akhlak-akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang terhebat cara mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang jamaah taksir rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita bahas satu hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad. Ketika itu faja'a Jibril ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datang Jibril kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka Muhammad, pasti kamu akan meninggal dunia. Wa habbu man syi'ta fa innaka mafariqu. Cintai saja siapa yang kau cintai, pasti kamu akan berpisah. Yang ketiga nasihat Jibril kepada Rasulullah, wa a'malu ma syi'ta fa innaka majsubi. Kerjakan saja apa yang kamu ingin kerjakan ya Muhammad, tapi pasti kamu akan mempertanggungjawabkannya. Ini nasihat Jibril untuk Rasulullah, berarti nasihat untuk kita juga. Apa yang pertama adalah isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, sesungguhnya pasti kamu akan mati. Kita bebas hidup. Kita bebas hidup apa saja, tapi pasti dan yakin pasti kita akan mati. Bagaimana sifat kematian? Kalau kita sudah tahu ini sifat kematian, pasti kita sudah was-was. Pasti kita sudah mempersiapkan diri kita. Sifat kematian yang pertama adalah tiba-tiba. Tiba-tiba. Kita tidak tahu, suruh mau Kak Dendre, lo kan di pasar checking, lisui mati nih. Ya kan, biasa kita itu lihat. Tiba-tiba ini kematian. Dan ada pesan saya pada malam hari ini, jangan sekali-kali memponis orang mati baiknya atau tidaknya. Majak mati naro, mati dibunuh. Tani hak tak tuh. Bukan hak kita untuk menilai matinya orang. Tani majak mati naro, mati dilepas, bukan itu hak kita, itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa doakan semoga husnul khatimah. Pernah suatu kisah perang terjadi. Pada saat itu ada sahabat, orang Quraisy ini sudah tergeletak di tanah, pedangnya sudah terlempar. Setelah ingin dibunuh, orang Quraisy ini mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersyahadat, tetapi sahabat ini tetap memenggal lehernya. Terdengar kabar oleh Rasulullah, dipanggillah sahabat ini, Sa'ad bin Abi Waqqas namanya, radhiyallahu anhu. Setelah itu dipanggil, mengapa kamu membunuhnya? Padahal dia itu orang telah bersyahadat. Apa kata sahabat ini? Motongi lolos Rasulullah.
Tidak mampu tidak ada yang pedangnya di tangannya. Elok tuh lolos. Pura-pura itu Rasulullah. Hanya mengelak ji. Apa kata baginda? Apakah kamu telah membelah dadanya sehingga kamu tahu isi hatinya? Berarti baginda saja tidak mau menilai seseorang, apalagi kita manusia biasa. Jadi kita doakan saja, siapa saja saudara kita, keluarga kita doakan semoga husnul khatimah. Apalagi sifat kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang, tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Sehebat apapun kita, Bu, mungkin kita punya jabatan, punya uang, kita ingin menunda kematian. Pernah satu kisah, ada seorang raja. Raja ini namanya raja, orang kaya, semuanya dia bisa miliki. Ada anaknya meninggal, masih muda, dia bawa ke hutan, dibuatkan tenda di sana, dikumpulkan orang-orang gagah, orang-orang cantik, orang-orang berilmu, orang-orang kaya, para ulama dikumpulkan. Setiap rombongan mengelilingi tenda itu dan mengatakan, ya Allah, jika kegagahanku ini mampu menghidupkan kembali anak ini, cabut semua kegagahanku agar anak ini bisa hidup kembali. Tapi tidak bisa juga. Orang cantik lagi berkeliling, ya Allah, jika kecantikanku ini mampu menghidupkan anak ini, cabut kecantikanku, tapi anak ini tidak bisa lagi. Orang kaya hartanya semua dibawa, berkeliling mengelilingi ya harta, ambil semua hartaku ini agar anak ini bisa hidup kembali, tapi tidak bisa lagi. Sampai ulama, orang-orang alim berkeliling juga, ya Allah, jika ilmuku ini mampu menghidupkan kembali, cabut ilmuku agar anak ini hidup kembali, tidak mampu juga. Ini berarti tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Apalagi sifatnya? Sifatnya kita tidak boleh menghindar. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah, kata Allah. Dimanapun kita berada, pasti kematian akan mendatangi kita, walaupun kita berada di benteng yang tinggi dan kokoh. Pernah satu kisah, Nabi Sulaiman alaihissalam bermajelis seperti ini. Ada pejabat duduk di sampingnya. Ada orang tua yang hadir di majelis itu. Orang tua itu selalu memandang pejabat ini. Setelah majelis selesai, pejabat ini bertanya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, siapa itu orang tua? Apa kata Nabi Sulaiman? Itu adalah malaikat maut yang ingin mencabut nyawa. Maka saat pejabat ini mengatakan, ya Nabi Sulaiman, engkau bisa memerintahkan angin, perintahkan angin agar aku diterbangkan ke Hindi. Ada gunung di Hindi itu, jauh sekali dari Palestina. Itu Nabi Sulaiman berada di Palestina. Akhirnya apa, diterbangkanlah, karena itu kemudian diterbangkanlah pejabat ini. Belum tiba di sana, baru masuk di mulut gua, ada orang tua yang menunggu. Dan repakut aja Pak. Ternyata nyawanya dicabut di gunung itu. Berarti kita tidak boleh menghindar, Pak. Sehebat apapun kita, mungkin kita membangun bangunan yang tinggi, kokoh, di dalam kamarnya lagi ada kamar lagi ada kamar, dikunci rapat, ada penjaganya, tetap pasti kematian akan mendapatkan kita. Kita tidak boleh menghindar. Apalagi sifat kematian. Sifat kematian adalah sakaratul maut. Ada sakaratnya, hati-hati. Ada sakit. Sakit sekali kematian. Kenapa sakit? Apalagi kalau orang kaya mati, sakit itu. Nah itu yang mega baru takut. Jika malah Cina roh mati na itu. Orang-orang yang dicintai banyak sakitnya. Tetapi mari kita dengarkan kisah Rasulullah SAW. Ini butuh perhatian khusus ini. Perhatian khusus karena ini saya kisahkan kisah baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika ingin meninggal dunia, Pak. Ketika Jibril datang, pada saat itu apa kata Rasulullah? Ya Jibril, apa hakku ini Jibril? Bagaimana dengan umatku? Maka Jibril menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana umatnya? Apa kata Jibril laporannya? Seluruh umatmu Muhammad masuk surga illa man aba. Semua umatmu Muhammad masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi kita ini kalau mengaku umatnya Muhammad masuk surga kecuali tidak mau kita. Kira-kira ada yang tidak mau masuk surga? Mau semua ki? Pasti mau semua ki masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau.
Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendengar kabar ini, maka memerintahkanlah malaikat Israel untuk datang. Ya Israel, silahkan cabut nyawa saya. Maka dicabut dia perlahan dari kakinya pertama, diangkat dari kepalanya. Apa kata Rasulullah? Mahadha Israel, mahadha. Apa ini Israel? Sangat sakit. Apa kata Israel? Hada sakarat. Itulah ada sakaratnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah. La ilaha illallah. Innal mauta ala sakarat. Allahumma khaffifni ala sakarat. Menoleh langsung Israel. Ada apa Israel? Ya Rasulullah, saya sudah ringankan 70 kali lipat daripada manusia biasa. Apa kata Rasulullah? Kamu sudah ringankan 70 kali lipat masih sakit seperti ini. Bagaimana dengan umatku? Siapa yang diingat? Siapa yang diingat? Bukan dia katakan bagaimana dengan Fatimah anaknya, bagaimana dengan Ummi Kalsum anaknya, bagaimana dengan Siti Aisyah istrinya. Dia tidak katakan itu. Bagaimana dengan Hafsah istrinya? Dia tidak katakan itu. Dia katakan bagaimana dengan umatku, kita yang diingat. Kita yang diingat. Luar biasa cintanya Rasulullah kepada kita. Kita yang diingat. Maka ketika itu Rasulullah mengangkat tangannya dan berdoa, La ilaha illallah, innal mauta ala sakarat, Allahumma khaffifni sakarat ala ummati wa sakkil alayya. Luar biasa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kematian itu ada sakarat. Ya Allah, ringankan sakarat terhadap umatku dan bebankan kepada aku semua. Kepadanya Rasulullah ingin dibebankan. Diriwayatkan hadis Bukhari, Siti Aisyah pada saat itu melihat Rasulullah naik panasnya sangat sakit. Luar biasa. Ini namanya bahasa cinta, Bu. Ibu-ibu saya tanya, mau sakit? Tidak mau. Elok gimana saja? Tetapi ketika anak kecil tak masih bayi sakit panas, pasti kita bilang, sayangmu ya Allah sakit demi anakku. Betul Bu? Betul, itu namanya bahasa cinta kepada anak. Begini juga Rasulullah, bahasa cinta kepada umatnya. Dia ingin sakit. Untuk apa? Untuk kita. Makanya banyak bersalawat Bu kepada baginda Rasulullah SAW. Apalagi ini adalah bulan kelahiran baginda Muhammad. Ini adalah bulan kelahiran Rabiul Awal ini. Maka marilah kita berbanyak salawat. Karena jika banyak bersalawat, insya Allah Rasulullah itu memberikan minuman kita di telaga Al-Kautsar. Pada saat itu kita tidak merasakan haus lagi sampai masuk di surga, insya Allah. Sidang jamaah dasya rahimani wa rahmatullah. Setelah kita mengetahui hakikat kematian, tiba-tiba tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa bersembunyi, ada sakaratnya, tidak bisa diwakilkan, tidak bisa diwakilkan. Kematian itu tidak bisa diwakilkan. Bilang, anakku dolo, matuk pia, atau mbekku na dolo, malolo pak iya, tidak bisa. Pasti kalau kita yang dapat giliran pasti kematian. Setelah kita mengetahui apakah bekal kita, jabatan kita, rumah mewah, mobil mewah, uang bertumpuk di bank, gelar kita master, profesor, doktor, apakah itu bekal kita untuk menghadapi pengadilannya Allah Subhanahu wa taala? Celaka kita kalau itu bekal kita, Pak Bu. Celaka kita. Bekal kita adalah sebaik bekal-bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk ketakwaan yang pertama dihisab adalah salat lagi. Awwalu ma yuhasabun nasu min a'malihim yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama dihisab manusia pada saat hari kiamat adalah salat. Apabila baik salatnya, insya Allah amalannya insya Allah baik. Apabila jelek salatnya, mungkin bisa saja amalannya lainnya bisa jelek. Jadi hati-hati tentang salat, karena salat itu adalah tiangnya agama. Kalau kita tidak salat, maka tiangnya tidak ada agama kita. Maka marilah kita salat.
Kita mengajak saja menasihati diri saya sendiri. Mungkin ada kelalaian. Saya berceramah bukan menggurui, karena Allah menakdirkan saya di depan ini berceramah di depan ibu-ibu. Mungkin ada yang lebih pintar daripada saya di sini, tapi takdir berkata lain, saya yang berdiri bercerita di sini. Jadi mari kita sholat, karena ini adalah amalan yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang kedua, amalan yang dihisab yang paling bisa memberikan syafaat di akhirat kelak adalah Al-Quran. Baca Al-Quran, Pak Bu. Jangan cuma bulan puasa, bulan Ramadan baru baca Al-Quran. Seluruh itu bulan harus baca Al-Quran. Kalau tidak bisa 1 juz 1 hari saja, Pak. Kalau 1 juz 1 hari bisa tidak bisa. Tidak bisa, kalau tidak bisa 1 lembar 1 hari. 1 lembar 1 hari. Kalau tidak bisa 1 lembar lagi 1 halaman mau. 1 halaman. Kalau tidak bisa 1 halaman, setengah halaman. Kalau tidak bisa lagi, oh berat Ustaz. Saya selalu nongkrong di warung kopi nih, kalau pulang capek Pak. Setengah halaman. Kalau tidak bisa setengah halaman, 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tonton ini banyak bisa. Kalau tidak bisa 1 ayat, tangan di dulu Al-Quran tak. SSB nih, center belai. Oh, kamu Al-Quran. Nah, kung kamatama di bolata perkenalkan Al-Quran tak. Di anu kamu di ron, di Mekah kamu di. Di pasar butuh kamu di Al-Quran, masukin Al-Quran. Perkenalkan dulu. Perlu diperkenalkan sabu-sabu Al-Quran tak dulu. Nah, kung ditulis di sabu-sabu Al-Quran tak. Agar dia bangun tengah malam, bertobat kepada Allah. Mungkin ada dosa selama ini kita lakukan, Allah boleh ampuni. Meminta, ya Allah ampun dosa saya, Allah ringankan, lembutkan hati saya untuk membuka Al-Quran, ya Allah. Sidanya mata siara himani warahmatullah. Karena apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, kata Rasulullah. Baca Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat di akhirat kelak yang sering membacanya. Jadi itu Pak Bu, di kuburan itu kita sendiri ada nanti makhluk. Kalau di kuburan itu kita sendiri ada makhluk yang temani kita. Kalau kita baik, maka makhluknya itu harum, gagah yang temani kita di situ. Tapi kalau kita orang yang penuh dengan seperti orang-orang kafir, maka yang datang juga adalah makhluk yang sangat jelek dalam kuburan itu. Pernah saya di warung kopi ditanya, Ustaz ini pembohong. Bilang, mana pembohong? Ada pernah ceramah Ustaz katanya itu dikatakan pembohong. Mana ada bisa masuk palu-palunya mungkar dan nakir dalam kuburan? Nah, kuburan itu paling panjangnya 2 meter. Nah, kita bilang itu Ustaz panjangnya itu palu-palunya mungkar dan nakir berapa kilo besarnya? Mana bisa masuk? Dari mana masuk itu Ustaz? Pusing Ustaz kasih jawab. Bagaimana kira-kira jawab itu nih? Kalau ada bilang begitu Ustaz kan? Nah jawabnya Ustaz kan? Semua kapal lutut, ini kapalan riba kah? Agak pusing Ustaz. Lompo Ustaz. Hanya televisi ya? Cari televisi ya? Ngapa nak pulang taman di televisi ya? Nah, kenapa bisa masuk juga katanya itu pesawat di televisi? Maka pusing juga penggali kubur kah? Nah bilang kalau begitu Ustaz satu sama. Nah ini lain kita. Makanya kalau ada yang kita tanya lain Ustaz kah bro? Karena Ustaz manusia juga ji. Bisa juga tidak tahu. Kalau tanya begini pusing ini. Ditanya, begini. Jadi siksa kubur itu ada betul. Suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan di kuburan. Pada saat itu ada 2 kuburan. Apa kata Rasulullah? Hada kabaran la yu'adzabin. Ini 2 kubur disiksa. Bertanya sahabat, wa ma yu'adzabin kabiran? Apakah siksanya ini besar? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah la yastatiruna minal baud. Tidak menutup air kencingnya dengan sempurna. Jadi kalau laki-laki kalau kencing habis kencing ur sedikit. Biasa masih ada air tertinggal itu dibersihkan dengan baik. Dulu itu supir waktu saya masih kecil sering kumbah
masih kurang WC di jalan. Jadi kalau singgah itu di pinggir pohon ada pohon dahlia, nah singgah mobil baru pohon nak kencingi. Anda tahu itu, nah cuci itu tidak. Waktu saya kecil itu biasa dulu lihat. Sekarang banyak air Pak, usahakan kencing tak diperbaiki. Yang kedua apa? Yang kedua adalah Yansi bin Namimah. Dan dapat siksa kubur itu Yansi bin Namimah. Apa itu Yansi bin Namimah? Berjalan dengan adu domba. Pergi di lorong sana, adu domba lorong sana. Cerita lagi jadi Nabi, cerita ke sana, cerita. Akhirnya berkelahi antara lorong dengan lorong. Inilah yang terjadi. Saya tinggal di Barukan. Sampai itu sekarang saya itu kalau pergi di rumah di Makassar, kalau Nabi mamaku, jam 11 jam aku masuk di Barukan, nak perangi orang di sini. Itu antara lorong dengan lorong. Kenapa ada yang adu domba? Inilah yang dapat siksa nanti yang adu domba. Hati-hati. Hati-hati ini di kuburan ini sangat dahsyat siksanya. Dan apa yang lagi terjadi dalam kuburan orang adu domba itu, ketika kita selalu menceritakan kejelekannya orang lain, menceritakan kejelekannya orang lain, apalagi dari pilkada, Bu. Kira-kira saya tanya ini dari pilkada kita harus aman damai, jangan menjelekkan satu golongan, paslon satu, paslon dua, tidak boleh saling menjelekkan, karena bisa saja kita nanti yang menjelekkan masuk di kuburan. Bupati itu duduk nih, kita diperiksa pakai mungkar dan nakir, itu bupati dulu tidak datang di kuburan dan bantu kita. Kira-kira datang itu bupati yang bantu di kuburan, kalau ditanya ke mungkar dan nakir, kira-kira datang yang bantu di kuburan, bilang aja kasih, iya tuh pulang ke Nabela kasih, aja nuan sesa mungkar dari iya nasesa mungkar, iya tuh pendukungku tuh, itu tidak mungkin. Hati-hati dengan ini. Jadi kita tidak boleh menjelekkan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dan ketika kita di kuburan itu, amalan-amalan itulah yang akan menemani kita, yang menjadi penolong kita. Sidang jamaah taksir rahimani wa rahimakumullah. Apalagi yang bisa membuat kita di kuburan itu sangat tenang atau di akhirat, amalan apa? Sedekah. Sedekah apa, Bu? Bantu orang-orang miskin. Bantu orang-orang miskin, karena bisa saja kita akan menjerit, kita akan menyesal. Bagaimana penyesalan kita? Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 9, digolongkan termasuk orang-orang munafik, orang yang punya harta, orang yang banyak duit, tapi ada tetangganya tidak makan, anak panti asuhan melarat, ada masjid dibangun tidak menyumbang, menumpuk uangnya di bank. Maka ini dikatakan, bisa dikatakan orang-orang munafik. Bagaimana ancaman Allah terhadap orang-orang munafik? Surah Munafiqun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Wa anfiqu kata Allah, infakkan, demi Allah saya katakan pada malam hari ini, tidak ada sepeser pun uang di kantong kita, tidak ada sehelai baju yang kita pakai, tidak ada sebiji nasi yang masuk dalam tubuh kita, sampai darah kita yang mengalir dalam tubuh kita, sampai hembusan nafas kita, itu adalah rezeki Allah. Maka Allah katakan infakkan semua itu sebelum datang kematian di antara kita. Dan kita mengatakan, ya Tuhanku, tunda sedikit kematianku agar aku dapat bersedekah dan berbuat amal soleh. Itulah jeritan kita. Itulah jeritan kita. Dan jeritan ini didengar seluruh makhluk, kecuali manusia yang tidak mendengarnya. Jangan sampai kita akan menjerit seperti ini juga. Sidang jamaah taksir rahimani wa rahimakumullah. Amalan-amalan inilah yang perlu kita persiapkan bekal untuk menghadapi pengadilan, yaitu pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah juga Rasulullah SAW bersabda, yatbul mayat thalatha, yang mengikuti mayat itu 3, fayarju ithnani wa yabqa wahida, kembali 2 dan yang tinggal 1. Yatba'u, yang mengikutinya ahluhu maluhu wa amaluhu, yang mengikutinya adalah keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji'u, dan kembali adalah ahluhu wa maluhu, yang kembali adalah keluarganya dan hartanya. Wa yabqa
Yang tinggal itu adalah amaluhu, yang tinggal adalah amalnya. Kita tadi mengantar jenazah. Apakah yang tinggal keluarganya sehebat apapun, suami cinta kepada istri, kalau meninggal istrinya tidak mungkin mau bermalam di kuburan. Biar bila saya cinta seumur hidup, saya cinta sekali istri, saya cinta, sangat cinta mencintaimu, pasti kalau meninggal ke istrinya pasti tidak mau juga tinggal di kuburan. Ada juga pernah saya nonton di YouTube, betul atau tidak itu, atau nak bikin-bikin itu bapak meninggal istrinya, dia langkai mayatnya begini. Dia bilang, Ustaz sabar ki pak, jangan langkai mayatnya istri tak. Bila tidak, saya sangat mencintai istriku. Ini orang kaya, semua keinginannya saya turuti, tapi satu keinginannya belum saya bisa turuti. Ini saya turuti keinginannya. Apa keinginannya selama ini? Dia bilang, Pak, kalau mau ki menikah langkai dulu mayatku. Hei, langkai mayat, tapi udah menikah. Yang mana? Kalau menikah jadi langkai mayatnya, luar biasa. Dia pak matu di lemui, elok ni anu menikah. Tapi di sini tidak ada, di sini tidak ada. Sudah jam makan siang. Jadi ini kembali harta pasti kembali. Mobil Alphard misalnya, mobil Pajero diantar ke kuburan, tidak masuk di kuburan bersama kita, diparkir di pinggir jalan, pulangnya diperebutkan sama ahli waris tak, anak tak perebutkan, tidak mungkin. Yang kita harta yang pernah kita sedekahkan itu yang kita dapat. Tetapi harta itu, mobil apa semua tinggal di pinggir pagar, tidak masuk ke dalam kuburan, kembali diperebutkan oleh anak. Kalau bagus dibagi-baginya, kalau tidak bagus, berapa banyak orang yang kita lihat baku bunuh gara-gara harta, bersaudara baku bunuh gara-gara harta, karena mungkin bagi-baginya tidak merata. Yang tinggal adalah amal kita, amal sholat tadi, amal baca Al-Quran, tapi amal juga ada juga amal orang rajin sholat di akhirat tidak ada apa. Satu hari mau jadi Rasulullah bilang, tadarun al-muflis, apakah kamu tahu orang yang bangkrut? Ditanya sahabat, kata sahabat, orang yang bangkrut itu adalah orang yang pergi berdagang, pulang dari perdagangannya tidak mendapatkan dinar dan dirham. Dan bukan itu yang dikatakan bangkrut. Orang yang bangkrut itu orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal sholatnya, dengan amal hajinya, dengan amal sedekahnya, dengan amal baca Al-Qur'annya, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena serina cerita orang. Tapi laki-laki jarang cerita begitu, perempuan dia. Apalagi kalau di pesta. Baju celana sih pakai dia pernah lunas loh. Biasa pakai itu konrai. Waktu nak cicil dia dibagi mundur. Koperasinya kan sih pakai koperasi lokal di Bulana. Maka suruh itu. Ya rotas nasi pada toitas na yaro. Na mungkin na indren ro. Sawa anu na indren ro. Aja lu cerita tidak tahu. Anu na indren tahu ya. Tahu iya. Barang itu na indren tadi anu. Iya jangan cerita. Kalau lu kau menurut kita dia percaya ki mungkin. Tahu percaya na indren. Ulangin aku main aku mineral di napalisui. Bahaya. Jadi ya seperti itu loh. Makanya jangan kita selalu menceritakan kejelekannya orang. Sampai-sampai pahala tak habis. Siksa ki puasa, siksa ki sholat, tapi tidak ada apa-apa. Kenapa? Sering menceritakan kejelekan, aibnya orang. Apabila kita menutup aib kita satu, Allah akan menutup aib kita 10. Luar biasa. Tutup aibnya orang, jangan kita cerita. Insya Allah di depannya nanti pengadilan Allah tutup semua aib tak dan dimasukkan ke dalam surga. Kalau kita bisa menutup aibnya orang. Inilah nasihat-nasihat bagaimana kita mempersiapkan bekal kita untuk di akhirat kelak. Nasihat ini bukan untuk kita semua, juga untuk saya pribadi. Karena kita juga manusia biasa. Manusia biasa, sering mungkin berbuat salah. Mungkin semua kenal saya di sini. Saya tinggal di lorong 2 di Sungai Jadi Berang. Kalau Pak Sampara mungkin kenal saya, karena beliau juga alhamdulillah pernah tetangga dengan saya. Dan rata-rata di sini sudah kenal juga, karena saya sering nonton sepak bola juga, futsal, bola futsal semua Kasih Pro luar biasa ini.
Jadi sekedar memperkenalkan diri, karena kalau ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nah, seperti itu. Saya menantunya Jaras. Saya tinggal di Madinah selama 9 tahun mengurus haji. Saya kerja saya di Madinah itu mengurus haji. Jadi kalau ada orang haji itu saya ngurus pergi bawa ziarah, sediakan kamar, sediakan makanan. Ya pengurus haji kasih biasa. Setelah pulang di sini, istri tidak mau ikut, terpaksa tinggal di sini. Ya begitulah, sekedar memperkenalkan diri saya walaupun sudah 20 tahun tinggal di sini. Jadi saya tuh kalau pergi takziah di luar, pernah saya takziah di Lahumbung dari Sawir, dan tinggal di mana Ustaz? Bilang Kasimpurang. Lu kenal kini? Bilang Pamupora kan? Aku kenal namanya, kalau orangnya aku tahu oh Kasimpurang mana banyak. Pernah juga kemarin itu di mana itu? Di Sepaindre, Burung Rapua ke sana. Saya dijemput sama Pak Kapolsek, diantar ke sana. Kebetulan 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu saya diantar sana. Ditanya, di mana tinggal? Kasimpurang, Kasimpurang. Maka udah ke Kasimpurang, makanya terseleng. Terseleng aku Kasimpurang. Tidak, saya tinggal Kasimpurang. Kenal ini kurang. Mukanya saya kenal, tapi mungkin namanya minta maaf, saya sama rakyat sini minta maaf. Beginilah kita harus mempersiapkan kematian, Pak. Sekedar nasihat. Sebelum saya tutup ada kisah. Ini kisah dari saya itu di mana-mana dikenal. Nah, koyoro Ustaz pasti itu kisah terakhir. Nah, kisah ini adalah kisah inspirasi bagi kita. Suatu hari Sya'ban, ada sahabat namanya Sya'ban meninggal dunia. Pada saat itu Sya'ban meninggal dunia didampingi dengan istrinya. Ada 3 kalimat yang tidak diketahui oleh istrinya sampai bingung istrinya apa maknanya kalimat ini. Yang pertama adalah andaikan masih jauh. Yang kedua adalah andaikan yang baru. Dan yang ketiga adalah andaikan semuanya. Yang pertama adalah andaikan masih jauh, bingung istrinya. Maka bertanyalah kepada baginda Rasulullah, ada apa ini Rasulullah? Apa maknanya ini? Padahal ini orang rajin berjamaah. Kenapa ini kalimat yang saya dengar? Andaikan masih jauh. Apa kata Rasulullah? Sya'ban ini ketika sakaratul maut yang diperlihatkan. Pada saat keluar Sya'ban itu, pernah suatu hari Sya'ban keluar dari rumahnya. Ada orang tua yang tidak mampu melanjutkan perjalanan ke masjid, maka dia memapanya, menentennya sampai ke masjid. Maka sebelum kematiannya, detik-detik kematiannya, Allah memperlihatkan betapa besar pahalanya waktu menentennya itu, padahal jaraknya tidak terlalu jauh. Makanya Sya'ban mengatakan andaikan masih jauh, sedangkan yang dekat saja besar pahalanya. Yang kedua adalah andaikan yang baru. Ketika itu Sya'ban keluar sholat subuh berjamaah. Pada saat itu Madinah masih dingin, musim dingin pada saat itu. Ada sahabat tidak mampu melakukan perjalanan ke masjid karena begitu dingin. Sya'ban menenten satu jaket baru yang dipakainya. Dia keluarkan jaket yang dipakainya dan memberikan sahabat ini yang dipakai yang barunya. Diperlihatkan juga pahala jaket bekasnya itu begitu besar pahalanya. Maka Sya'ban mengatakan andaikan yang baru, sedangkan yang bekas saja begitu besar pahalanya. Yang ketiga adalah andaikan semuanya. Ketika itu Sya'ban pulang dari rumahnya dan dalam keadaan lapar, maka disediakanlah satu buah roti. Sebelum makan roti ini ada ketukan pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa sahabat? Saya lapar, Sya'ban belum makan ini dari pagi. Maka Sya'ban membelah 2 itu roti itu, dan ketika memberikan setengah untuk sahabat, setengah untuk dia, diperlihatkan juga pahala setengah roti itu begitu besar pada detik-detik terakhirnya. Maka Sya'ban mengatakan andaikan semuanya, yang sedikit, yang setengah saja begitu besar pahalanya. Makanya itu marilah kita membuat pahala saja sedikit saja, insya Allah sedikit itu bisa menjadi hujah untuk dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita tutup, mari kita berdoa untuk almarhumah namanya Misa binti Ambo Raja Ambo Rapi Misa binti Ambo Rapi. Baik, sebelum kita berdoa, mari kita kirimkan Fatihah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila khusus roh Misa binti Ambo Rabbi. Al-Fatihah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidahu ya Rabban lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, ampunlah dosa-dosa almarhumah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu pada malam hari ini ya Allah, berilah cahaya dalam kuburnya ya Allah, puaskanlah kuburnya sejauh mata memandang ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman surgamu ya Allah, jangan jadikan kuburnya sebagai taman nerakamu, sebagai nerakamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, masukkanlah almarhumah ke dalam surgamu, itulah nikmat rahmatmu yang terbesar. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah pada malam hari ini, jika ada saudara-saudara kami yang masih jauh dari hidayahnya pada malam hari ini ya Allah, berikanlah hidayah ya Allah agar dapat bersama kami berjamaah di masjid ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu malam hari ini ya, jika ada saudara-saudara kami, keluarga kami, tetangga kami yang masih sakit, yang terbaring di rumah sakit ya Allah, kami mohon kepadamu lewat majelis ini ya Allah, berilah kesehatan ya Allah, angkatlah segala penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami pada malam hari ini ya Allah, kami mohon kepadamu yang hadir di majelis ini ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, karena Engkau adalah Maha Pengampun. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikianlah yang kami bisa bawakan. Jika ada yang salah itu mutlak dari saya karena kefakiran ilmu saya. Jika ada yang benar itu mutlak dari Allah karena kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.